suatu keputusan, nah kalau melanjutkan kembali atau meningkatkan, ya. Kalau misalnya dia gagal, dia akan mengevaluasi. Makanya di sini ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi penting sekali muhasabah atau evaluasi. Orang yang memiliki kesehatan mental dia akan evaluasi. Kayak tadi kasusnya, misalnya dia pernah mengalami keguguran. Cara terbaik adalah dia mengevaluasi. Bukan berarti saya nggak mau hamil lagi. Enggak, dia evaluasi. Ketika nanti hamil kedua, saya jangan stres. Ketika hamil kedua, saya lebih banyak membahagiakan diri saya. Saya lebih banyak berkomunikasi terbuka kepada keluarga, kepada suami, kepada mertua. Harusnya seperti itu. Ya. Karena permasalahan itu ketika datang, dia akan menjadi hal yang positif ketika kita menjadikannya sebagai pemicu untuk menjadi lebih baik. Yang tidak baiknya adalah ketika permasalahan datang itu menjadi mendownkan diri kita. Nah, ini berarti ada masalah di masalah apa? Kesehatan mental kita. Ya. Oke, tadi kan kesehatan mental itu berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan sosial, kesehatan spiritual, dapat itu yang namanya kesejahteraan. Baik, kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, jadi kesehatan mental berkaitan dengan fisik ya, dan ini saya pahami kesehatan mental itu akan berkaitan erat dengan kecerdasan jamak. Apa gitu kecerdasan jamak? Nah, ini saya mengambil dari buku Tarbiyatul Aulad. Ketika orang tua punya 7 mas'uliyah, tanggung jawab memberikan pendidikan keimanan, pendidikan moral, pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan jiwaan, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual, maka seorang anak ketika mendapatkan tanggung jawab orang tua memberikan pendidikan tersebut, dia akan memiliki kecerdasan jamak. Dan ketika kecerdasan jamak ini, ya kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, kecerdasan fisikal, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan seksual, maka bisa ini seseorang menjadi orang yang memiliki kesejahteraan, kesehatan mental yang baik, bahkan optimal. Jadi dia nggak merasa stres ketika dia menghadapi suatu permasalahan. Dia antara kerja atau keluarga itu nggak seberapa, antara keluarga, anak, kerja, ada anak di sini lebih kompleks lagi, tapi itu akan bisa dia hadapi ketika dia memiliki 7 kecerdasan, ya. Makanya tidak benar kalau misalnya dikatakan ibu zaman lalu itu lebih enak daripada ibu zaman sekarang. Justru ibu zaman sekarang juga lebih enak. Masing-masing punya porsinya lah. Baik, ini berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Nanti silakan dibaca ya. Kita mempercepat waktu. Ya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa. Nih, kita garis lihat ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berarti situ ada sisi spiritualnya yang tidak dilepaskan terhadap hak asasi manusia. Kenapa? Manusia nggak ujuk-ujuk sendirian, ada yang menciptakan siapa? Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka di sini kita melihat hak asasi itu macam-macam. Ada hak asasi sipil, ada hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial. Nah, tentang child free. Oke, sekarang kita masuk ke child free. Tadi tentang hak asasi manusia kita singkat aja. Hak asasi manusia dan masalah child free. Kalau Anda melihat ketika dahulu di Arab Jahiliyah bagaimana orang memberikan respon terhadap anak, khususnya anak perempuan. Di situ ada beberapa kabilah tertentu yang melihat anak perempuan itu menjadi beban, tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak dagang. Maka banyak yang melakukan praktek wa'dul banat, yaitu dibunuh anaknya, dikubur hidup-hidup. Dan tentu ini dikritisi oleh Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Alam di sini termasuk alam manusia, alam hewan, alam binatang. Termasuk di sini manusia sendiri dan anak-anak. Karena bagian dari manusia. Makanya ketika disebutkan di surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 ya kalau nggak salah di situ dikatakan ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruk putusan yang mereka tetapkan.
Ketika mereka menetapkan antara menguburkannya atau ya diasuh tapi dengan dihinakan. Nah, tentu ini tidak benar. Dan ini tampak bahwa Islam dengan Al-Quranul Karim udah mulai mengangkat hak asasi manusia khususnya bagi anak. Oke, lanjut. Di sini ada Undang-Undang Nomor 39, ya, disebutkan wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita. Oke, di sini ada hak untuk wanita. Tapi lihat undang-undang yang lain. Di situ ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan anak merupakan karunia dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Masya Allah. Jadi kalau yang tadi lebih kepada individu perempuan, yang lebih kepada masalah alat reproduksinya, ya dia punya berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Lihat di sini bahwa anak juga bahkan di sini menggunakan kata yang begitu, Masya Allah ya, karunia dari Tuhan. Sesuatu yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Kalau karunia itu kan nggak semuanya dikasih sama Tuhan ibaratnya, hanya orang-orang tertentu. Nah, ketika mendapatkan ini berarti kan karunia. Dan pada anak ini melekat yang namanya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Jadi ketika Anda mendapatkan anak, berarti mendapatkan anugerah. Dan anugerah ini harus dijaga. Makanya anak itu bukan hanya dilahirkan, dia perlu dididik, perlu dibina, perlu dibimbing, agar anak ini akan bisa memberikan kebermanfaatan bagi Anda khususnya ketika Anda tua nanti. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Ini contoh aja sih ya. Ketika saya melihat sebuah film ya, di sini film kartun ya, ketika pasangan suami istri ini mereka hidup berdua, memang tidak punya anak, bisa jadi mungkin karena childless, bukan child free ya. Tapi ada kaitannya. Kalau misalnya kondisinya misalnya anggaplah kedua-duanya ini misalnya contoh ya, kedua-duanya ada child free. Ketika salah satunya meninggal, yang tua ini ternyata dia masih ingin meraih cita-citanya. Dan di dalam film tersebut apa? Kalau Anda melihat, ternyata yang membantu untuk mewujudkan cita-citanya adalah seorang anak kecil. Berarti di sini apa? Orang tua itu butuh yang namanya anak kecil. Padahal kalau di film, kalau logikanya, orang tua ini kan bisa dibantu oleh orang dewasa yang lebih muda dari dia, tapi tidak. Menunjukkan bahwa anak itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Saya yakin di antara Anda yang sudah menikah punya anak, capek dari mana-mana ketika pulang kerja, Anda melihat istri Anda atau melihat anak Anda, hilang itu capek. Karena ada sesuatu yang Allah tanamkan di mata Anda ketika melihat anak Anda, itu ada rasa kasih sayang. Jadi mengurangi itu rasa beban. Baik, di sini tadi juga sempat dibahas, disebutkan oleh Pak Kaprodi ya, bahwa tentang masalah asasi manusia maka akan berkaitan juga dengan masalah maqasid syariah. Karena ketika agama dikaitkan dengan hak asasi manusia, termasuk di sini kesehatan mental, saya gabungan 3, maka di situ agama bisa untuk memelihara fitrah, agama memelihara jiwa, agama memelihara akal, dan memelihara keturunan. Dan kalau kita melihat di maqasid syariah, di situ ditambah ya, ada memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta, dan melindungi keturunan. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Ini membuktikan apa? Bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam syariat Islam ini adalah sebuah rahmatan lil alamin. Baik, langsung terakhir ya, karena sudah 5:30. Child free dalam pandangan psikologis berbasis Al-Quran. Di sini saya membahas tentang child free dalam pernikahan tentu akan memberikan pengaruh dari fungsi pernikahan ya. Yang mana pernikahan itu fungsinya adalah membina sebuah keluarga, dan keluarga itu punya beragam fungsi. Ya, di sini ada 7 fungsi yang saya sebutkan, dan dari fungsi ini maka terwujudlah fungsi-fungsi yang secara spesifik biologis, ekonomis, edukasi, sosialisasi, proteksi, rekreasi, religius. Jadi bayangkan ya, ketika kita kurangi ini, misalnya keluarga ini kita kurangi nggak punya anak, maka ada sisi-sisi yang tidak terwujud nih.
ya. Biologis, ya. Perempuan yang melahirkan, yang menyusui itu bisa lebih sehat, tidak lebih bisa menghindari dari penyebab kanker payudara, yang menyusui khususnya, kanker rahim. Lalu dalam masalah ekonomis, oke, memang mungkin mengurus anak, membiayai anak itu besar, tapi bayangkan ketika mereka sudah menjadi orang yang bisa bermanfaat, mandiri, bahkan mungkin sudah sukses di dunia kerja, dia akan membantu kita tentunya sebagai orang tuanya. Ketika kita sudah lemah, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan di masa muda, ini kan ekonomis juga, ya. Lalu misalnya nih kalau lagi lebaran ya, misalnya lagi lebaran kita mungkin terbiasa dengan asisten rumah tangga, tetapi ketika mereka pulang, anak di rumah kita banyak kan kita bekerja sama. Ayo Umi yang masak, adik yang bantuin nyiapin makanannya, kakak yang bantuin nyuci piring, kerjasama itu kan menjadi hal yang ekonomis, nggak perlu pakai infal pembantu lagi ibaratnya. Sebenarnya banyak sekali yang akan terwujud fungsi-fungsi ketika kita mampu membina sebuah keluarga dalam sebuah ikatan pernikahan. Ya. Lalu edukasi, sosialisasi, proteksi, termasuk rekreasi. Ya. Anda itu nggak perlu ngeluarin uang banyak ketika punya anak ketika nyanyi lucu, aduh udah itu jadi rekreasi buat kita. Nggak perlu ngeluarin biaya untuk tiket ibaratnya. Termasuk religius. Ya. Ketika Anda melihat bagaimana susahnya mengurus anak, Anda akan teringat bagaimana orang tua Anda dulu mengurus Anda. Di situ ada rasa syukur kepada Allah. Makanya anyashkurli wali walidayka ilayyal masir, masya Allah. Jadi sini lihat ya bagaimana psikologi Al-Quran ya memberikan respon terhadap permasalahan child free. Di sini diantaranya ya pertama ya ini ibu memiliki keutamaan sendiri ya. Jadi ketika seseorang mampu diberikan anugerah bisa melahirkan seorang anak ya, kita merasakan 3 hal yang hanya kita rasakan: hamil, melahirkan, menyusui. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan ya, ada yang mengatakan inilah yang menjadikan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ahakun nas bihusni sahabati, siapa yang orang yang harus pertama kali yang harus aku berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ya, sampai ditanya berkali-kali, jawabannya adalah ibumu, ibumu, baru kemudian bapak. Jadi bayangkan ketika Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kemuliaan ini dengan memilih sangat disayangkan sekali. Ya. Seorang wanita ada hal yang paling dia sukai, yaitu ketika dia dipanggil sebagai seorang ibu. Ini dengan tidak menafikan orang yang childless ya, tidak, mohon maaf, tidak. Orang yang childless dia masih bisa memiliki anak angkat. Berbeda dengan child free, dia benar-benar nggak mau punya anak. Padahal ketika dipanggil menjadi ibu, itu suatu panggilan yang begitu, Masya Allah, berharga sekali. Bahkan untuk tanah air kita saja dikatakan dengan istilah ibu pertiwi. Menggunakan ibu, bahasa ibu. Betapa ibu itu merupakan suatu status yang mulia bagi seorang wanita. Meskipun Anda tidak melahirkan anak, Anda bisa menjadi ibu, ibu guru, atau Anda mengangkat anak, mengasuh anak yatim. Karena memang berbeda childless dengan child free. Nah, di sini nih, Masya Allah. Ya, jadi sangat disayangkan kalau ada kesempatan yang baik, misalnya Anda subur, ibaratnya suami juga subur, tapi Anda lebih memilih nggak memiliki anak. Lebih sayang. Lalu di sini ingat, manusia itu ada siklusnya. Ya, bayi dia kecil, ya remaja, pemuda, dewasa, nanti dia akan tua. Ya. Di sini disebutkan di surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Kita dulu lemah menjadi kuat akan kembali lemah. Nah, ketika kita kembali lemah, bayangkan kalau dulu kita kecil didukung sama orang tua kita, gampang satu tangan. Tapi ketika kita sudah tua,
Nah, kita butuh orang yang lebih bertenaga dari kita untuk mengangkat tubuh kita yang sudah besar ibaratnya. Bukan hal yang mudah. Mungkin orang bisa ngurus dengan kita kasih dia upah, tapi berbeda ketika yang mengurusnya itu adalah darah daging kita. Dia akan memberikan rasa kasih sayangnya, bukan karena materi. Seperti halnya ketika mereka mengurus kita ketika masih kecil. Maka doanya terkenal sekali. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, lalu di sini tujuan dari pernikahan itu kan menjaga jenis manusia termasuk menjaga keturunan. Ya, di surah An-Nisa ayat 1 dan surat An-Nahl 72. Lalu di sini, Masya Allah, anak itu menjadi penyejuk hati. Di sini Anda melihat di dalam surah Al-Furqan ayat 74 ada qurrata ayun. Yang saya pahami ini walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini lebih kepada anak biologis. Setiap orang yang memiliki anak secara biologis, dia akan minta kepada Allah anaknya ini menjadi apa? Penentram hatinya, ya. Jadi meskipun harta tidak bergelimpangan, tapi anaknya anak yang soleha, anaknya mampu sholat 5 waktu, yang perempuan bisa menutup auratnya, itu akan menjadi penyejuk hati. Ya, misalnya pasangan sudah meninggal, masih ada anak untuk menjadi tempat untuk berbagi cerita. Ya kan? Nah, di dalam surah Al-Qasas ayat 9, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak. Nah, ini saya memahami di sini bagi orang khususnya maaf yang mungkin dia tidak memiliki anak secara biologis, tetapi ketika dia memungut anak, tabani adopsi anak, atau dia mengkafir anak yatim, maka ini anak akan menjadi qurratu 'ain. Tetap akan menjadi penghidup hati. Ya, karena Anda lihat saja, guru-guru TK itu rata-rata awet muda. Kenapa? Kalian lihat ada anak kecil, anak yang masih bersih, nggak punya dosa ibaratnya. Kalaupun mereka melakukan kesalahan ya anak-anak. Oke. Lalu yang selanjutnya di sini ya tentang masalah bagaimana Al-Quran merespon bahwa setiap makhluk memiliki rezeki termasuk anak. Jadi kalau misalnya ada orang merasa kalau punya anak banyak beban ekonomi, jangan takut. Yang memberikan rezeki bukan Anda. Allah yang memberikan rezeki. Bahkan di dalam Al-Quran ini ada dua yang berbeda ya. Dua ayat, yang satu di Al-An'am 151, yang satu di surah Al-Isra 31 sampai 32. Di situ dikatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang satu nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang pertama apa? Jangan takut gara-gara anak kamu akan jadi miskin karena ngasih makan anak. Enggak. Yang memberi rezeki bukan kamu, Allah. Termasuk kamu sendiri yang ngasih rezeki Allah, bukan karena kerja kamu, ibaratnya kayak gitu. Yang kedua di surat Al-Isra, ini jangan takut ya akan miskin karena memiliki anak. Kalau yang pertama akan tambah miskin, yang kedua akan miskin. Jangan. Jadi intinya anak itu menjadi anugerah. Kalau anugerah itu memberikan keuntungan. Mungkin di awal Anda memang harus mengeluarkan biaya membesarkan mereka, menyekolahkan mereka, mendidik mereka, tapi yakinlah nanti mereka akan memberikan kebermanfaatan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Makanya ada istilah anak itu menjadi investasi di dunia dan akhirat. Dan di sini, Masya Allah, ya kehidupan manusia itu ya tidak sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya dikatakan di dunia ini al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Berarti kita memang butuh nih anak-anak menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Ya. Tapi amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita pengen mendapatkan al-baqiyat sholihat, ini anak dijadikan anak yang soleh. Harta yang kita punya, jangan semuanya dihabiskan begitu saja, diinfakkan di jalan Allah. Lalu di sini, nah nanti di surga juga demikian nih, yang menarik ya. Di ayat surah Al-Waqiah 17-18 di situ dikatakan yatufu alaihim wildanum mukhalladuna biaqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Nanti di surga insya Allah kita akan dipilih anak-anak yang selalu muda, bawa gelas, bawa nampan, bawa teko, kita dikasih minum. Nah, ini airnya dari sumber yang mengalir. Bayangkan,
Di surga saja nanti dengan segitu banyaknya kenikmatan, dengan kenikmatan paling tertinggi kita melihat Tuhan, Allah berikan kenikmatan salah satunya apa? Yang melayani kita, yang akan menemani kehidupan kita di surga nanti adalah anak-anak kecil. Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan, anak kecil itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Anda pernah melihat bagaimana anak kecil marah, ngambek, cepat ngambek, cepat hilang, easy going, belajar ada anak kecil. Makanya orang yang sering Anda lihat orang yang punya anak banyak ya, malah saya melihat mereka jauh lebih awet muda. Ya, ya mungkin Anda lihat dari yang beberapa seleb ya, yang anaknya banyak ya, mereka malah senang, bahagia ya, karena menjalaninya ya sudah ini amanah. Baik, sudah mau maghrib. Di sini yang terakhir ya, bahwa anak itu investasi dunia dan akhirat ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi kita perlu mempersiapkan anak yang soleh dan soleha, di antaranya dengan kecerdasan mental dan juga kecerdasan dengan kesehatan mental dan kecerdasan jam. Dan di sini hadis yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita ya, bahwa Rasulullah bersabda, tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Jadi kita diminta oleh Rasulullah SAW ketika menikah adalah pasangan yang subur dan juga penyayang dan juga subur. Kenapa? Karena Rasulullah nanti di akhirat menjadi orang yang ingin banyak umatnya. Dan ini kesimpulannya, ya, setiap manusia memiliki hak untuk menentukan hidupnya, termasuk dalam pilihan masa depannya. Oke, hidup saat ini maupun masa depannya. Namun ada bijaknya jika seseorang dalam memutuskan suatu pilihan dengan tidak mengabaikan fitrahnya sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial dan berketuhanan. Child free meski tidak melanggar hak asasi manusia, namun ia secara tidak langsung mengabaikan bahwa anak sebagai karunia Tuhan. Gerakan child free, saya pahami ini dikhawatirkan akan memberikan dampak tidak baik pada masa depan, seperti menurunnya rasa sayang kepada anak-anak. Bayangkan ketika orang-orang nggak mau punya anak, mengurus anak yatim-yatim itu, yang akan mengadopsi anak yatim itu siapa? Lalu menurunnya populasi manusia, orang malas melahirkan anak, dan dikhawatirkan akan memberikan dalam tanda kutip ruang baru bagi LGBT untuk pernikahan sejenis. Karena kalau pernikahan sejenis kan nggak mungkin melahirkan anak. Jadi dikhawatirkan nanti akan ke sana. Pendekatan psikologis berbasis Al-Quran diharapkan mampu memahamkan bahwa child free bukan menjadi satu-satunya keputusan terbaik seseorang dalam menggunakan hak asasi manusia. Nah, saya mohon gitu. Jadi silakan punya hak asasi manusia, tetapi ingat bahwa child free itu bukan menjadi satu-satunya keputusan terbaik untuk menggunakan hak asasi manusia. Ketika Anda menggunakan hak asasi manusia, ingat, ada hak asasi manusia yang lainnya yang berkaitan dengan Anda. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Nurbaiti, LCMA. Masya Allah, kita telah melakukan diskusi sebanyak 41 slide. Luar biasa sekali, pembahasannya ternyata banyak. Yang saya tangkap ini ke psikis, belum lagi ada dua, bukan child free saja, tapi childless ini mungkin suatu penyakit gitu ya, yang mana kita perlu berempati kepada orang-orang yang seperti ini. Berbeda lagi seperti yang mengambil keputusan child free ini mungkin hanya sebatas untuk kesenangan diri sendiri. Bagi kita yang sudah mengkaji ini bersama-sama, pasti tentunya banyak sekali yang disimpulkan. Banyak ilmu baru, banyak pemahaman yang mana jika kita menghadapi orang-orang yang memilih
child free ini, kita akan lebih bijak lagi, akan memberikan poin-poin sehingga untuk umat Islam mungkin kita lebih memilih untuk tidak child free karena yaitu banyak sekali kemaslahatannya untuk umat. Seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin karena waktunya sudah hampir selesai, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan dan nanti akan dijawab oleh Ustazah Nurbaiti. Pertama, saya akan menunjuk bagi teman-teman yang ingin open cam dan menanyakan langsung kepada beliau. Boleh dimulai dari sekarang. Raise hand dulu ya teman-teman. Oke, baik. Kak Jaya Rahmatullah, tafadhol. Open cam dan utarakan pertanyaannya. Oke, baiklah. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Ustazah, selaku pemateri, dan juga teman-teman di Himpunan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Rahmatullah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 di Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyah. Di sini saya tadi sempat sedikit menutul dan juga memperhatikan bahwa dahulu kurang lebih 13 tahun silam itu di Republik Rakyat Cina ataupun di negeri Cina itu menegaskan bahwa karena populasinya menjadi populasi nomor 1 terbanyak di dunia, maka pada saat itu Cina menerapkan bahwa tidak boleh bagi keluarga mempunyai anak lebih dari 2. Bahkan kurang dari 2 atau 1, seperti itu. Nah, doktrin itu ataupun berita dan juga gambaran seperti itu masuk ke negara kita, ke negara Indonesia, dengan sebutan KB, keluarga berencana. Dengan siklus perkataan bahwa 2 anak lebih baik. Seperti itu. Nah, yang saya perhatikan, yang saya ingin tanyakan, di saat kita mendengarkan konsekuensi tersebut, maka seorang wanita ataupun seorang tanda kutip perempuan dan juga laki-laki yang ingin menikah, seketika ingin menanyakan soal tentang kelangsungan hidup ataupun tentang anak, maka seakan-akan perempuan itu bilang, ya udah 2 anak aja cukup, kayak gitu. Itu seakan-akan malah membatasi kehidupan. Bagaimana pandangan di dalam agama Islam di saat seperti itu? Apakah itu namanya memutuskan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia? Seperti itu, Ustazah. Syukran, jazakillah khairan. Tafadhol Ustazah, mau langsung jawab boleh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus ya. Kak Yoga ya, Jaya ya, Kak Jaya ya, namanya. Kak Jaya mungkin belum nikah ya, atau mungkin sudah nikah belum? Belum, Ustazah. Alhamdulillah masih single. Oke. Bisa jadi Kak Jaya ini bertanya seperti ini karena pernah mendengar seorang curhat atau mungkin dari perempuan langsung ketika ditanya nanti kalau nikah mau punya anak berapa, 2 aja. Baik, tadi di slide saya menjelaskan ada tujuan bagaimana Al-Quran merespon masalah child free. Di situ ada bagian tentang tujuan mulianya pernikahan. Bahwa tujuan pernikahan mulia itu yang pertama adalah menjaga jenis manusia. Itu yang paling pertama. Ya, secara umum menjaga jenis manusia. Kenapa? Karena memang tidak semuanya orang itu bisa ketika menikah dia bisa punya anak ya. Kan ada yang memang Allah jadikan dia tidak subur gitu, atau lain sebagainya. Jadi secara umum
menikah itu berarti menjaga jenis manusia. Lalu ada yang kedua, menjaga keturunan. Ketika Anda melihat di surat An-Nahl ayat 72, di situ Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Di situ Allah menjelaskan, aku jadikan nih kalian pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, maksudnya dari manusia. Jadi laki-laki dengan perempuan. Nah, untuk apa? Untuk menjadikan bagimu ini dengan pasanganmu punya anak-anak dan keturunan. Sebenarnya kalau melihat ayat di sini, apalagi tadi ada hadis dari Rasulullah SAW, tazawwajul walud. Nikahilah perempuan yang penyayang dan yang subur. Nah, kenapa penyayang disebut duluan? Karena seorang suami akan lebih nyaman ketika dia memiliki istri yang memiliki jiwa penyayang. Nah, kalau orang perempuan ini sudah punya jiwa penyayang, maka ketika dia mendapatkan amanah anak, mau satu, mau dua, bahkan lebih dari itu, dia akan tetap menyayangi anaknya, membesarkan dengan baik. Nah, sebenarnya begini Kak Jaya, ketika Anda melihat Cina memiliki peraturan seperti itu hal yang wajar, ya, kebijakan pemerintahnya, karena memang untuk meredam angka populasi yang cukup pesat. Dan sekali lagi, mereka hanya membatasi jumlah anak. Berarti di situ tidak ada istilah child free kan? Tetap. Kenapa? Karena tetap suatu bangsa itu membutuhkan generasi. Nah, bagaimana nih kalau misalnya di Indonesia? Ya, di Cina aja orang satu atau dua, maka kita punya anak dua aja. Nah, kita sebagai laki-laki ya mungkin ya, Kak Rahmatullah, Kak Jaya Rahmatullah, kita ketika menanggapi perempuan yang memiliki mindset seperti ini, jangan langsung mengatakan, oh kamu berarti ya menolak rahmat Allah, oh berarti kamu tidak mau melaksanakan hadis Rasulullah. Jangan. Kita, kalau perempuan mengatakan sesuatu berkaitan dengan perasaannya, maka kita menyelaminya, memahaminya dengan perasaannya dulu. Ketika kita mampu memahaminya dengan perasaan, maka ketika kita masukkan secara logika, dia akan menerima secara logika. Jadi perempuan kayak gitu. Yang saya rasakan selama berumah tangga dengan suami, ya ketika saya dihadapkan suatu permasalahan, tentu permasalahan ini jangan direspon langsung secara logika, enggak. Lebih kepada perasaan. Ya, misalnya kita punya masalah, suami itu perlu memberikan empati kepada kita. Setelah kita sudah bisa mengelola perasaan kita dengan baik sehingga dari labil menjadi stabil, baru di situ suami memberikan masukan atau saran yang berkaitan dengan logika, maka kita akan bisa menerima. Itu perempuan. Jadi Kak Rahmatullah, ketika Anda mendapati perempuan berpendapat seperti itu, bisa jadi dia pernah melihat orang yang melahirkan kesakitan, atau dia pernah melihat bagaimana sulitnya memiliki anak banyak, apalagi suaminya cuek misalnya. Ya, hanya saja itu tadi. Ya. Anda harus pahami, KB itu memang slogannya 2 anak cukup, 2 anak lebih sehat. Tetapi sebenarnya tujuan utama dari KB itu keluarga berencana. Maksudnya berencana apa? Kehamilan itu direncanakan. Jadi ada jedahnya. Jangan sampai ini anak baru lahir, dia belum selesai diberi ASI 2 tahun, tahu-tahu udah punya adik lagi. Ya. Nah, kenapa dibilang cuma 2 dulu? Ya, 2 ini ya ibaratnya 2 dulu lah. Kalau misalnya memang nanti mampu, ya silakan boleh nambah. Karena saya sendiri berhadapan langsung dengan tenaga medis, ini bidan. Ya, ketika saya melahirkan anak ketiga dan keempat, itu bidannya malah menawarkan, nanti Bu Aji kalau udah anaknya udah gedean mau nambah lagi silakan. Tapi itu tadi, nanti kembali lagi kepada perempuan dilihat dari masalah fisiknya di sini, kesehatan alat reproduksinya. Kalau kehamilan dilakukan di atas usia 40 tahun, tentu ini akan memiliki resiko yang cukup berat ya bagi perempuan. Karena banyak sekali kejadian yang berkaitan dengan anak yang lahirnya mungkin nanti ada masalah atau dari ibunya maupun anaknya itu adalah ketika kehamilan itu usia 40 tahun. Jadi gitu Kak Jaya ya, kalau saran saya, ketika Anda menghadapi perempuan, boleh Anda dengarkan dulu,
Ini perempuan itu biasa main perasaan. Maka Anda pahami dengan perasaan Anda dulu. Nah, ketika Anda perasaan direspon dengan perasaan, nah, itu akan ngeklik. Nah, baru ketika ngeklik itu baru ngomong secara rasional. Perempuan itu akan lebih menerima. Beda ketika perempuan ngomong perasaan, Anda langsung ngomongnya dengan rasional, mental. Maka kata Rasulullah SAW, perempuan itu kan jangan dipatahkan. Kalau didiemin makin condong, kalau dikerasin patah. Itu yang saya rasakan selama kurang lebih mau 18 tahun pernikahan, ya seperti itu. Cara membina rumah tangga biar nggak terjadi konflik. Ya, ketika kita main perasaan, ya suami ngertiin perasaan kita. Begitu juga ketika suami punya permasalahan, ya masalah kerja apa, kita nyelengin dulu perasaan dia. Ya sudah, sabar, kan begini nih. Baru nanti kita kasih yang rasional. Misalnya, contoh, suami kita bawa barang banyak, kita ngasih nasihat, masukin aja di dalam tas satu, kan itu rasional kan? Enggak, ini aja, nah, oke. Nggak taunya ada barang ketinggalan. Tentu ketika kita rasional, langsung respons rasional, makanya dibilangin masukin di dalam tas, tentu itu nggak ada empati. Tapi beda ketika kita empati mengutamakan perasaan. Ya kan kamu lagi capek, jadi kamu nggak fokus, ya udah nanti lebih fokus lagi. Kan enak, perasaan perasaan. Jadi seperti itu ya. Ya. Baik, mudah-mudahan nyambung apa yang saya sampaikan ini. Ya kan? Baik, terima kasih Ustazah. Masya Allah banget. Selaku mahasiswa mungkin ya yang belum menikah, jadi dapat tambahan gimana cara-caranya. Iya, intinya sih komunikasi ya Ustazah. Dan tadi yang paling utama yang saya ingat adalah sebetulnya bisa antara anak, suami, istri itu kerjasama gitu ya untuk saling meringankan. Apalagi kondisinya sekarang perempuan itu memang harus, kadang ada yang harus bekerja gitu kan, mengejar karir, dan mungkin suaminya juga mendukung. Jadi alangkah lebih baiknya kerjasama gitu, sama-sama untuk mencapai kebahagiaan juga. Lebih romantis juga kayak gitu ya Ustazah. Masya Allah. Nah, udah karena waktunya makanya kami ini dalam rumah tangga, pasangan itu suami istri disebutnya mitra. Betul. Nanti kalau mitra itu kerjasama. Kan ada istilahnya perempuan itu harus taat ke suami, berkhidmat ke suami. Ya itu benar. Tapi kita harus lihat bahwa dua-duanya ini mitra. Jadi ada kalanya perempuan ini dia memang harus taat, tapi dia juga punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi bukan berarti harus dia nunduk nggak apa-apa. Apalagi mungkin ya Syukria ini sudah bahas tentang masalah moderasi beragama. Ada juga kan moderasi dalam berumah tangga. Ya, bahwa suami istri itu adalah mitra. Yakin ketika komunikasi dipupuk sedemikian baik, maksudnya ini komunikasi nggak bisa langsung gitu aja, Kak. Harus dipupuk perlahan-perlahan. Insya Allah nanti akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang bahagia. Masya Allah. Biasa berdoa. Pertanyaan, mohon maaf ya karena ya Ustazah. Ya udah selesai. Baik. Oh, iya betul. Baik. Jadi sesi kajian ini, diskusi literasi ini kita akhiri. Mungkin nanti akan diinfokan lagi oleh panitia di grup WA terkait kesimpulan yang harus teman-teman kirimkan kepada kami sebagai apa ya, kalau ditulis itu lebih ngena aja sih. Jadi akan ada yang didapat oleh teman-teman, akan diingat, pokoknya alam bawah sadarnya akan mengingat itu. Oke, baik, karena sudah hampir maghrib, jadi saya serahkan kepada MC untuk menutup acara ini. Terima kasih Ustazah.
Terima kasih untuk Ustazah Nurbaiti yang telah berdiskusi pada acara ini. Sedikit mengutip pembahasan dari beliau, yaitu jika antum menganggap Al-Quran itu adalah al-huda, petunjuk, maka dia akan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam dada kamu. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi penasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah, petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi kami mengucapkan syukran kasiron jazakillah untuk Ustazah Nurbaiti. Oke, untuk pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Akhina Muhammad Abdul Rasid selaku Ketua HMPIT Sukriyah. Untuk kepadanya kami persilakan. Baik, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita berdoa satu Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan baik dari pemateri maupun pendengarnya semuanya, agar Allah berikan kemudahan dalam setiap menjalankan urusan-urusannya, agar kita dijauhkan dari berbagai macam musibah dan mara bahaya, agar Allah berikan kita umur yang barokah, agar di sisa umur kita Allah perkenankan kita untuk selalu beristiqomah dalam menjalankan kehidupan kita sampai kehidupan kita yang selanjutnya. Biniyati ijabah wal barakah wasyafa fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma tutil mulka man tasha wa tanzil mulka biman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bil khair Allahumma kulli syai'in. Allahumma iftah abwabal fadli wa babal quwwati wa babal rizqi wa babal sihhati wa salama fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma alimil ghaibi wasyahada fatiratis samawati wal ardh rabb kulli syai'in malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa ana aqtarifu ala nafsi su'an wajral muslim. Allahumma inna nas'aluka afwa wa fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka afwa fid dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur'ati wa amin ru'ati. Allahumma ifasni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bi zamatil qalam min tahti. Allahumma ja'alna min hamalatil Qur'an. Allahumma zayyin ahlakana bil Qur'an. Allahumma najjina minan nar bi syafatil Qur'an. Allahumma najjina minan nar bi syafatil Qur'an. Allahumma ja'alna min hafizil Qur'an. Allahumma ja'al hafizil Qur'an bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan dulu keluar ya, kita ada sesi foto dulu, boleh? Silahkan open kamera biar kita sama-sama saling bertatap muka meskipun hanya virtual.
Dan jangan lupa isi link absensinya ya. Nanti akan ada sertifikat dari panitia insya Allah. Panitia, tolong ya, hitungan 3 nanti boleh screenshot. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, silahkan. Masih tetap keadaan senyum ya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustazah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya undur diri ya. Belum ya, oke. Satu acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Jadi saya tutup. Jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.